Bayangkan sebuah pil kecil yang seharusnya menyembuhkan, ternyata justru merenggut nyawa. Bayangkan sebuah perusahaan yang dengan mudah bisa mengatur harga obat, membuat hidup dan mati pasien tergantung pada angka di tabel laba rugi. Bayangkan jika ketika data ilmiah yang seharusnya menjadi pegangan dokter dan pasien justru disembunyikan karena dianggap merugikan perusahaan. Inilah wajah Big Pharma, sebuah industri yang di satu sisi menciptakan terobosan medis paling revolusioner, tetapi di sisi yang lain terjerat skandal demi skandal. Dari thalidomide, Vioxx, OxyContin, hingga insulin yang harganya melambung tidak masuk akal. Setiap kasus bukan hanya soal obat, melainkan tentang bagaimana kekuasaan ekonomi bisa menundukkan etika dan bagaimana kesehatan publik seringkali dikorbankan demi keuntungan. Dan dalam kesempatan ini, mari kita menyelam lebih dalam perihal dunia kefarmasian beserta skandal-skandal yang terserak mengelilinginya. Bersama Kamar Film, ini dia Skandal Big Pharma. Untuk memahami bagaimana Big Pharma bisa menjadi salah satu industri paling berpengaruh di dunia, kita perlu menelusuri kembali sejarah panjang lahirnya industri obat. Sebab Big Pharma tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari serangkaian inovasi ilmiah, kebijakan hukum, serta kepentingan ekonomi yang saling bertautan. Dari sinilah kita akan melihat bagaimana industri yang awalnya dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa, pada akhirnya berubah menjadi kekuatan global yang sering dituduh lebih mementingkan keuntungan ketimbang kesehatan publik. Dan dengan alasan itulah, kita harus mundur ke abad ke-19 ketika revolusi ilmiah di bidang kimia mulai mengubah cara manusia memandang obat. Sebab sebelumnya obat lebih banyak berasal dari ramuan tradisional dan herbal yang diwariskan turun-menurun. Namun perkembangan ilmu kimia di Jerman di tahun 1800-an memicu lahirnya apa yang disebut sebagai industri obat modern. Walter Schneider dalam bukunya yang berjudul Drug Discovery: A History mengatakan bahwa salah satu tonggak penting dalam industri obat modern adalah ketika ditemukannya morfin dari opium pada tahun 1804 oleh Friedrich Wilhelm Adam Sertuner, seorang apoteker Jerman. Sertuner sendiri adalah orang pertama yang berhasil mengisolasi zat aktif dari tumbuhan, yang mana ini adalah sebuah langkah monumental yang membuka jalan bagi lahirnya farmasi penemuan ini. Disusul oleh aspirin pada tahun 1897 yang dikembangkan oleh perusahaan Bayer. Aspirin menjadi obat pertama yang diproduksi secara massal dan dipasarkan secara global. And now here's something else that's so fast you need a stopwatch to time its speed. Yes, a Bayer aspirin tablet. Disinilah kita melihat perubahan besar, sebab obat tidak lagi dipahami sebagai ramuan yang dibuat apoteker lokal, melainkan sebagai produk industri. Dan seiring berkembangnya perusahaan kimia besar di Jerman, Swiss, dan kemudian Amerika Serikat, industri obat mulai bergerak menuju skala global. Namun perkembangan obat modern tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum yang melindungi keuntungan perusahaan, dan hukum itu bernama hak paten. Sejak abad ke-19, negara-negara Eropa dan Amerika mulai mengadopsi sistem paten untuk melindungi penemuan ilmiah. Peter Drucker dalam bukunya yang berjudul Information Feudalism, Who Owns the Knowledge Economy, mengatakan bahwa sistem paten pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong inovasi, namun di industri farmasi, paten justru menjadi mekanisme monopoli. Dengan memegang hak eksklusif, sebuah perusahaan dapat mengendalikan harga obat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat dari biaya produksi. Contohnya terlihat jelas pada awal abad ke-20 ketika perusahaan-perusahaan seperti Bayer dan Merck mulai menggunakan paten untuk mengamankan produk mereka. Hal ini membuat obat-obatan penting tidak bisa diproduksi secara bebas oleh perusahaan lain, meskipun kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Pada titik ini, sistem paten menimbulkan dilema. Di satu sisi ia melindungi inovasi, namun di sisi lain ia membuka ruang monopoli yang memungkinkan perusahaan mengendalikan pasar dengan ketat. Perdebatan ini terus bergema hingga hari ini, khususnya ketika kita berbicara tentang harga insulin, ARV untuk HIV/AIDS, atau bahkan vaksin COVID-19. Namun di luar itu semua, lompatan besar berikutnya dalam sejarah Big Pharma terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Konflik global ini tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga mempercepat riset dan produksi obat dalam skala industri. Salah satu kisah paling penting adalah pengembangan penisilin. Meskipun Alexander Fleming menemukannya pada tahun 1928,
penisilin baru bisa diproduksi secara massal menjelang Perang Dunia Kedua. Eric Lex dalam bukunya yang berjudul The Mold in Dr. Flores Code menuliskan bahwa pada tahun 1941 para ilmuwan di Universitas Oxford dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat berhasil mengembangkan teknik fermentasi yang memungkinkan produksi penisilin dalam jumlah besar. Dan setelah berhasil diproduksi massal, penisilin kemudian menjadi obat ajaib yang menyelamatkan jutaan tentara sekutu dari infeksi. The Economist dalam beritanya berjudul The Story of Penicillin yang terbit pada tahun 2010 memberitakan bahwa produksi penisilin pada masa perang melahirkan kerjasama erat antara pemerintah dan industri farmasi. Perusahaan-perusahaan seperti Pfizer, Merck, dan Squibb memperoleh kontrak besar dari pemerintah Amerika yang kemudian menjadi fondasi bagi transformasi mereka menjadi raksasa farmasi global. Setelah Perang Dunia Kedua, industri farmasi berkembang dengan kecepatan luar biasa. Namun pertumbuhan besar ini tidak lepas dari kontroversi. Seiring meningkatnya kekuatan Big Pharma, muncul pula pertanyaan, siapa yang memastikan bahwa obat yang diproduksi benar-benar aman untuk masyarakat? Salah satu tonggak penting dalam regulasi farmasi adalah skandal thalidomide. Pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an, thalidomide awalnya dipasarkan oleh perusahaan Jerman, Chemie Grünenthal, sebagai obat penenang sekaligus terapi untuk mual pada ibu hamil. Namun puluhan ribu bayi lahir dengan cacat lahir parah akibat penggunaan obat ini. Beberapa media internasional mencatat bahwa kasus ini menjadi salah satu bencana medis terbesar abad ke-20. Obat ini dikembangkan oleh perusahaan Chemie Grünenthal pada tahun 1954 dan dipasarkan pada 1957 sebagai penenang ringan serta pereda mual untuk ibu hamil. Thalidomide ini diiklankan dengan slogan sepenuhnya aman, dan dengan iklan itu thalidomide dengan cepat populer di Eropa. Bahkan beberapa media di Inggris memberitakan bahwa obat ini bahkan dijual bebas tanpa resep di beberapa negara. Namun hanya dalam beberapa tahun laporan efek samping mulai bermunculan. Bayi yang lahir dari ibu pengguna thalidomide menunjukkan cacat fisik parah, terutama pocomelia, di mana tangan dan kaki berkembang sangat pendek atau bahkan tidak ada sama sekali. Atas kasus ini, investigasi pun dilakukan, dan dalam investigasi yang dilakukan oleh Neil Ferguson menyebutkan perkiraan bahwa lebih dari 10.000 bayi di 46 negara terdampak dan setengahnya tidak bertahan hidup. Lebih ironis lagi, dokumen pengadilan yang dibuka pada tahun 1968 menunjukkan bahwa Grünenthal sebenarnya sudah menerima laporan tentang potensi bahaya sejak 1956, hanya 2 tahun setelah uji pasar dimulai. Alih-alih segera menarik obat, perusahaan menunda hingga tahun 1961. Penundaan ini menjadi fatal, sebab dari penundaan itu ribuan bayi lahir dengan cacat yang seharusnya bisa dicegah. Kegagalan regulasi juga berperan besar. Di Eropa, sistem persetujuan obat saat itu masih sangat longgar. Hanya di Amerika Serikat, thalidomide gagal masuk ke pasar berkat keputusan seorang pejabat Food and Drug Administration atau FDA bernama Francis Kelsey yang menolak persetujuan karena bukti keamanannya dinilai belum memadai. Dr. Kelsey was absolutely a unique hero in American history. Keputusan yang terbit melalui Kefauver-Harris Amendments ini kemudian menyelamatkan ribuan bayi Amerika dari tragedi serupa. Skandal thalidomide menjadi titik balik sejarah regulasi farmasi. Sejak saat itu, berbagai negara memperkuat uji klinis, mewajibkan evaluasi keamanan dan efektivitas yang lebih ketat, serta memperkuat lembaga pengawas. Namun regulasi yang semakin ketat tidak sepenuhnya menghapus masalah. Sepanjang dekade-dekade berikutnya, berbagai skandal lain terus muncul. Pada 1970-an, misalnya, perusahaan farmasi besar di Amerika dituduh menyembunyikan data tentang efek samping dari obat-obatan psikotropika. Kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Sejauh mana industri yang berorientasi profit bisa dipercaya untuk menjaga kesehatan publik? Seiring dengan itu, kecurigaan publik semakin besar ketika sejumlah kasus lain mencuat. 4 dekade setelah skandal thalidomide, industri farmasi kembali diguncang dengan kasus Vioxx, obat pereda nyeri produksi March. Obat yang diluncurkan pada tahun 1999 ini dipasarkan sebagai generasi baru dari obat antiinflamasi non-steroid yang lebih aman bagi lambung dibandingkan aspirin atau ibuprofen. Karena dicitrakan dan diiklankan lebih aman, tidak heran obat ini langsung sukses besar, menghasilkan miliaran dolar hanya dalam beberapa tahun. Namun jauh sebelum peluncuran, indikasi bahaya sebenarnya sudah terdeteksi. The Lancet dalam investigasinya pada tahun 2004 yang terbit dengan judul Discontinuation of Vioxx menyatakan bahwa data uji klinis internal March menunjukkan adanya peningkatan signifikan risiko serangan jantung dan stroke pada pengguna jangka panjang. Bukti ini tidak dipublikasikan penuh. Sebaliknya, perusahaan meluncurkan kampanye pemasaran global yang agresif. Dugaan manipulasi data semakin kuat ketika
ketika New England Journal of Medicine mengungkap bahwa dalam salah satu publikasi utama mengenai Vioxx, data pasien dengan serangan jantung telah dihapus dari hasil laporan. Kejanggalan ini memicu perdebatan sengit antara komunitas medis, FDA, dan Merck. Akhirnya, pada bulan September tahun 2004, setelah 5 tahun beredar di pasar, Vioxx resmi ditarik. The Guardian dalam beritanya pada tahun 2004 yang berjudul Drug Giant Ignore Vioxx Heart Risks memberitakan bahwa obat ini meningkatkan risiko serangan jantung 2 kali lipat pada pengguna jangka panjang. Estimasi dari David Graham, pejabat senior FDA, yang dipublikasikan dalam sidang Senat AS pada tahun 2004, memperkirakan bahwa 60.000 hingga 100.000 pasien meninggal di Amerika Serikat akibat konsumsi Vioxx. Karena Vioxx memperlihatkan kelemahan serius dalam mekanisme pengawasan. FDA dikritik karena terlalu dekat dengan industri yang seharusnya diawasi. Sementara itu, Merck akhirnya setuju membayar lebih dari 4,85 miliar dolar Amerika untuk menyelesaikan gugatan hukum. Tetapi kerusakan reputasi dan kepercayaan publik terhadap Big Pharma sudah terlanjur terjadi. Tragedi Vioxx menandakan bab baru, tidak lagi sekadar kelalaian regulasi, melainkan juga manipulasi data uji klinis secara sistematis demi mempertahankan profit. Dan pola manipulasi inilah yang kemudian mengubah wajah industri farmasi modern, tetapi juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik selalu rapuh. Big Pharma selalu berada di bawah sorotan, di satu sisi sebagai penyelamat kesehatan, di sisi lain sebagai kekuatan ekonomi yang bisa tergoda menyembunyikan kebenaran. Dan justru dalam ruang ketegangan antara kepercayaan publik dan dorongan ekonomi inilah arah industri farmasi menemukan jalannya. Setelah fase regulasi yang ketat, panggung sejarah kemudian digeser oleh dinamika pasar global. Seiring waktu, industri farmasi tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga secara ekonomi. Pada paruh kedua abad ke-20, kita menyaksikan lahirnya gelombang konsolidasi besar-besaran di sektor ini. Perusahaan-perusahaan farmasi mulai melakukan merger dan akuisisi untuk memperkuat posisi mereka di pasar global. Salah satu contoh besar adalah merger GlaxoSmithKline dan SmithKline Beecham pada tahun 2000 yang melahirkan GlaxoSmithKline atau GSK, salah satu raksasa farmasi dunia. Demikian pula penggabungan Pfizer dengan Warner Lambert pada tahun 2000 membuat Pfizer menguasai pasar obat-obatan kolesterol dengan produknya yang terkenal yaitu Lipitor. Beberapa media pada saat itu melihat konsolidasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pasar, tetapi juga untuk mengamankan portofolio paten. Dengan menguasai lebih banyak paten, perusahaan dapat mempertahankan dominasi dan keuntungan pasar, meskipun banyak obat generik mulai bermunculan. Selain itu, sejak 1980-an, industri farmasi juga memasuki era globalisasi. Perusahaan-perusahaan farmasi multinasional memperluas operasi mereka ke negara-negara berkembang, baik untuk produksi maupun pemasaran. Namun, ekspansi global ini sering memicu kontroversi. Salah satu kontroversi yang kerap muncul adalah tuduhan bahwa industri ini sengaja menunda, menyembunyikan, atau bahkan mematikan obat murah demi menjaga keuntungan. Tuduhan tersebut bukan sekadar teori konspirasi, melainkan berpijak pada fakta dokumen pengadilan dan liputan media internasional. Mari kita mulai dengan salah satu taktik paling terkenal yang digunakan oleh industri farmasi besar, evergreening. Evergreening adalah strategi memperpanjang masa monopoli paten suatu obat dengan melakukan sedikit modifikasi pada formula, dosis, atau cara pemberian obat tanpa ada perubahan signifikan pada efektivitas klinisnya. Salah satu bentuk nyata dari praktik itu bisa kita lihat pada strategi yang dikenal dengan istilah evergreening. Evergreening adalah strategi memperpanjang masa monopoli paten suatu obat dengan melakukan sedikit modifikasi pada formula, dosis, atau cara pemberian obat tanpa ada perubahan signifikan pada efektivitas klinisnya. Richard A. Epstein dalam bukunya yang berjudul Overdose: How Excessive Government Regulation Stifle Pharmaceutical Innovation menjelaskan bahwa praktik ini secara hukum sah karena perusahaan farmasi bisa mengklaim inovasi kecil untuk memperbarui paten, walaupun sebenarnya nilai terapinya hampir tidak berubah. Contoh paling terkenal datang dari kasus Prozac, antidepresan populer milik Eli Lilly New York Times pada tahun 2001. Dalam beritanya melaporkan bahwa ketika paten asli Prozac akan habis, Eli Lilly meluncurkan versi baru bernama Sarafem dengan formula yang hampir sama tetapi dipasarkan untuk sindrom pramenstruasi. Dengan cara ini, monopoli bisa diperpanjang dan harga tinggi tetap dipertahankan. Hal serupa juga terjadi pada obat kanker Gleevec. Penelitian Amy Kapczynski yang dipublikasikan dalam Journal of Law, Medicine and Ethics dengan judul Polymorphs and Prodrug Results of My an Empirical Analysis of Secondary Pharmaceutical Patents menemukan bahwa perusahaan Novartis melakukan berbagai variasi formula dan klaim baru hanya untuk menghindari kompetisi obat generik. Padahal jika paten berakhir, harga Gleevec bisa turun hingga lebih dari 80%. Konsekuensinya jelas, harga tetap tinggi dan pasien di negara-negara berkembang kehilangan akses terhadap obat vital yang seharusnya bisa jauh lebih terjangkau. Dengan kata lain, evergreening adalah cara menyulap paten lama
agar tetap menguntungkan industri. Selain permainan paten, Big Pharma juga dikenal lihai dalam menggunakan kekuatan politik. Salah satu arena utama adalah meja perundingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks global, perjanjian perdagangan seperti TRIPS Agreement atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights di bawah naungan WTO tahun 1995 menjadi titik krusial. World Health Organization dalam laporannya pada tahun 2006 menjabarkan bahwa banyak klausul dalam TRIPS pada akhirnya menguntungkan perusahaan farmasi besar dengan memperketat aturan paten, sehingga negara-negara berkembang kesulitan memproduksi obat generik murah. Kerentanan itu tidak berhenti di atas kertas, melainkan segera terasa dalam kasus nyata. Salah satu contohnya muncul di awal 2000-an ketika Afrika Selatan menghadapi krisis HIV/AIDS. Pemerintah Afrika Selatan mencoba mengimpor obat generik antiretroviral dari India untuk menekan biaya pengobatan. Namun, seperti yang dilaporkan oleh BBC News pada tahun 2001, bahwa 39 perusahaan farmasi internasional menggugat pemerintah Afrika Selatan karena dianggap melanggar hak paten. Tekanan internasional begitu besar, hingga akhirnya kasus ini memicu kecaman publik global. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan tersebut mundur karena tekanan opini internasional. Tetapi peristiwa ini memperlihatkan betapa kuatnya lobi farmasi di meja perundingan, politik, dan hukum. Di Amerika Serikat, pengaruh politik Big Pharma bahkan lebih terlihat. Open Secret dalam laporannya di tahun 2022 yang melaporkan bahwa industri farmasi adalah salah satu penyumbang dana lobi terbesar di Washington, menggelontorkan lebih dari 350 juta dolar Amerika per tahun untuk melobi parlemen dan lembaga pemerintah. Tujuannya jelas, mereka ingin mempengaruhi regulasi harga obat, kebijakan paten, dan akses pasar. Dengan kekuatan uang dan akses politik, perusahaan farmasi besar tentu bisa memastikan bahwa sistem hukum dan perdagangan global tetap berpihak pada mereka, bukan pada kepentingan pasien. Namun, dominasi itu tidak hanya dimainkan di arena lobi politik atau meja perundingan perdagangan. Ia juga menjalar hingga ke ranah paling fundamental dalam dunia medis, dan itu ada dalam uji klinis. Dalam dunia medis, uji klinis adalah dasar untuk menentukan apakah suatu obat aman dan efektif. Namun, seperti diungkapkan Ben Goldacre dalam bukunya yang berjudul Big Pharma, bahwa banyak hasil uji klinis yang tidak menguntungkan perusahaan farmasi sengaja tidak dipublikasikan atau ditunda perilisannya. Kasus antidepresan remaja menjadi salah satu skandal besar. Pada tahun 2004, US Food and Drug Administration menemukan bahwa beberapa perusahaan farmasi, termasuk GlaxoSmithKline, menyembunyikan data yang menunjukkan obat antidepresan tertentu bisa meningkatkan risiko bunuh pada remaja. Manipulasi data ini pada akhirnya merusak kepercayaan publik. Marcia Angel, mantan editor New England Journal of Medicine, dalam bukunya yang berjudul The Truth About the Drug and Companies, menyatakan bahwa masalah terbesar Big Pharma bukan hanya soal harga yang mahal, tetapi juga soal integritas data ilmiah yang diputarbalikkan demi keuntungan. Dan salah satu contoh paling nyata dari bagaimana Big Pharma mempertahankan monopoli paten dengan harga selangit adalah kisah obat hepatitis C. Penyakit ini yang disebabkan oleh virus HCV telah lama menjadi momok karena menimbulkan kerusakan hati kronis, sirosis, bahkan kanker hati. Pada tahun 2013, perusahaan farmasi Gilead Sciences memperkenalkan Sovaldi, obat revolusioner yang diklaim mampu menyembuhkan hepatitis C dengan tingkat keberhasilan lebih dari 90%. Keberhasilan ini disambut sebagai terobosan medis besar, namun di balik euforia itu muncul pertanyaan besar. Mengapa harganya begitu mahal? Senat Finance Committee pada tahun 2013 dalam laporannya memberitakan bahwa Gilead mematok harga $84.000 Amerika untuk satu paket terapi 12 minggu atau sekitar $1.000 Amerika per pil. Di Amerika Serikat harga ini dianggap memberatkan bahkan oleh perusahaan asuransi kesehatan. Sementara di negara-negara berkembang, harga ini praktis tidak mungkin dijangkau. Andrew Hill, peneliti di University of Liverpool, dalam studi independennya yang berjudul Minimum Cost for Producing Hepatitis C, Direct Acting Antivirals, padahal menyatakan bahwa memperkirakan dengan produksi massal, harga Sovaldi seharusnya bisa ditekan hingga hanya sekitar $68-136 per terapi. Artinya, harga pasar yang ditetapkan Gilead lebih dari 1000 kali lipat dari biaya produksi yang mana sebenarnya jauh lebih murah. Maka tidak heran, kebijakan harga ini memicu protes internasional. Di India misalnya, Gilead berusaha memperpanjang hak patennya agar bisa terus mempertahankan harga tinggi. Namun Indian Patent Office pada tahun 2015 menolak klaim paten Gilead karena dianggap tidak memenuhi kriteria inovasi substansial. Keputusan ini membuka jalan bagi produsen lokal untuk memproduksi versi generik dengan harga jauh lebih murah, yakni sekitar $300 Amerika per terapi. Meski begitu, di banyak negara lain, monopoli Gilead tetap berlaku. Margaret Hillard, Sophia S. Schroeder, dalam jurnalnya yang dipublis di Cold Spring Harper's PubMed pada tahun 2020 dengan judul The Elimination of Hepatitis C as a Public Health Threat, mencatat bahwa jutaan pasien di Afrika, Eropa Timur, dan Asia Tenggara harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa mengakses obat ini. Bagi mereka, obat
obat penyelamat nyawa itu ada, tetapi terkunci di balik dinding paten dan harga yang tidak masuk akal. Artinya, sains telah berhasil menciptakan penyembuhan, namun sistem ekonomi dan politik global menahan hasilnya agar hanya segelintir orang yang bisa menikmatinya. Di Indonesia kasus ini juga terasa. Laporan Kompas pada tahun 2016 menuliskan bahwa biaya terapi hepatitis C dengan obat inovatif mencapai 1 miliar rupiah per pasien. Dengan harga setinggi itu, jelas obat ini bukan pilihan realistis bagi mayoritas masyarakat. Baru setelah pemerintah melakukan negosiasi panjang dengan produsen, harga bisa ditekan, tetapi tetap jauh di atas kemampuan banyak pasien. Keterlambatan akses ini berdampak tragis. Ribuan pasien di Asia termasuk Indonesia meninggal menunggu harga obat turun atau program subsidi pemerintah berjalan. Nyawa mereka pada akhirnya dikorbankan di altar monopoli farmasi global. Marcia Angel dalam bukunya yang berjudul The Truth About the Drug Companies mengatakan bahwa masalah terbesar dalam industri obat modern bukan terletak pada kemajuan sains, melainkan pada kesengajaan sistematis untuk membatasi akses demi menjaga keuntungan. Kisah hepatitis C adalah cermin nyata dari kalimat itu, sekaligus bagian dari pola yang lebih luas. Dalam sejarah panjang industri farmasi, kontroversi terbesar seringkali bukan hanya soal teori atau wacana. Ia hadir dalam bentuk skandal nyata dengan wajah-wajah pasien, ruang sidang pengadilan, dan laporan investigasi media internasional. Skandal-skandal ini menjadi bukti konkret bahwa di balik citra sebagai penyelamat jutaan nyawa, industri farmasi juga bisa tergelincir dalam praktik yang membahayakan publik. Beberapa di antaranya bahkan sudah kita singgung sebelumnya, seperti thalidomide dan Vioxx, dua kasus yang menjadi tonggak penting dalam membuka mata dunia terhadap resiko besar yang tersembunyi di balik obat-obatan modern. Dan jika thalidomide adalah simbol lemahnya regulasi dan Vioxx melambangkan manipulasi data, maka kasus OxyContin adalah cerminan nyata bagaimana pemasaran agresif dari Big Pharma bisa memicu sebuah epidemi. Dan beginilah ceritanya. OxyContin, obat penghilang rasa sakit berbasis oxycodone, diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Purdue Pharma, perusahaan milik keluarga Sackler. Sejak awal, Purdue Pharma menekankan bahwa OxyContin aman dari risiko kecanduan karena menggunakan sistem pelepasan zat aktif yang lambat. Klaim ini, sebagaimana terungkap dalam laporan investigasi Los Angeles Times, ternyata tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dengan strategi pemasaran yang agresif, Purdue Pharma memborbardir dokter dengan brosur, seminar medis, dan bahkan insentif finansial. Sebuah laporan Kongres AS pada tahun 2002 menyebut Purdue mengeluarkan ratusan juta dolar untuk kampanye pemasaran, termasuk membiayai dokter juru bicara yang menyampaikan bahwa OxyContin aman digunakan jangka panjang. Atas pemasaran dan pengiklanan yang dilakukan oleh ahli, dengan sekejap penjualan OxyContin melonjak drastis. Pada awal 2000-an, penjualan mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika per tahun, menjadikannya blockbuster bagi Purdue. Namun, realitas di lapangan berbeda. Pasien yang diresepkan OxyContin mulai menunjukkan kecanduan berat, menyalahgunakan pil dengan cara dihancurkan lalu dihirup atau disuntik. Centers for Disease Control and Prevention pada tahun 2019 dalam laporannya menyebutkan bahwa antara tahun 1999 hingga tahun 2019, lebih dari 500.000 orang meninggal akibat overdosis opioid di Amerika Serikat. Sebagian besar kasus awal terkait dengan obat resep seperti OxyContin, sebelum kemudian bergeser ke heroin dan fentanyl. Pada tahun 2007, Purdue Pharma dan 3 eksekutif seniornya mengaku bersalah karena menyesatkan publik terkait resiko kecanduan. Mereka membayar denda 634 juta dolar Amerika. Namun, epidemi opioid sudah terlanjur meluas. Krisis ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Laporan Council of Economic Advisor pada tahun 2017 memperkirakan kerugian ekonomi akibat epidemi opioid mencapai 504 miliar hanya pada tahun 2015. Patrick Radden Keefe dalam bukunya yang berjudul Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty menggambarkan bagaimana keluarga Sackler menggunakan keuntungan dari OxyContin untuk mendanai museum, universitas, dan lembaga seni ternama di seluruh dunia, membangun citra filantropis sembari mengabaikan fakta bahwa produk mereka menghancurkan komunitas di seluruh Amerika. Fenomena ini bukan hanya khas Purdue atau keluarga Sackler semata. Strategi membangun citra positif sambil menyembunyikan sisi gelap bisnis juga menjadi pola berulang dalam sejarah industri farmasi. Jika pada kasus OxyContin praktik itu dijalankan melalui filantropi budaya, maka pada kasus lain ia muncul dalam bentuk manipulasi data ilmiah.
Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus antidepresan paroxetine yang dipasarkan oleh GlaxoSmithKline. Dan kasus paroxetine yang dipasarkan oleh GlaxoSmithKline bisa dibilang menjadi salah satu skandal paling gelap dalam sejarah industri farmasi modern. Paroxetine yang lebih dikenal dengan nama Paxil atau Seroxat diperkenalkan pada akhir 1980-an sebagai bagian dari kelompok Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRI. Obat ini dipromosikan dengan sangat agresif sebagai terobosan baru dalam penanganan depresi, gangguan kecemasan, dan obsesif kompulsif. Pada masa itu, SSRI dipandang sebagai antidepresan generasi baru yang lebih aman dibanding obat-obatan lama seperti tricyclic antidepresan. Klaim inilah yang kemudian membuat pasar paroxetine berkembang pesat di seluruh dunia. Namun, bayangan hitam mulai muncul ketika hasil uji klinis paroxetine pada remaja memperlihatkan sesuatu yang jauh dari janji pemasaran. Salah satu penelitian paling terkenal yang dikenal sebagai Study 329 menemukan bahwa paroxetine tidak lebih efektif dibanding placebo dalam mengatasi depresi pada remaja. Lebih parah lagi, penelitian ini justru mencatat adanya peningkatan resiko mengakhiri hidup di kelompok usia muda yang mengkonsumsi obat tersebut. Fakta ini mestinya menjadi alarm bahaya, tetapi alih-alih dipublikasikan secara transparan, hasil asli penelitian justru dipelintir dalam publikasi resmi perusahaan, sehingga memberi kesan seolah paroxetine aman dan efektif. Kebohongan ini akhirnya terbongkar pada awal 2000-an ketika dokumen pengadilan di Amerika Serikat membuka isi laporan yang selama ini disembunyikan. British Medical Journal pada tahun 2004 melaporkan bagaimana GSK secara sistematis menahan data yang tidak menguntungkan dan hanya mempromosikan hasil yang mendukung keuntungan mereka. Dari sini, publik mulai melihat bahwa masalah bukan lagi sekadar perbedaan interpretasi, melainkan manipulasi data yang disengaja. Gelombang kritik dan gugatan hukum pun muncul. Pada tahun 2012, GSK akhirnya menerima tuntutan besar dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam kesepakatan hukum yang menjadi salah satu denda terbesar dalam sejarah farmasi. GSK bersedia membayar 3 miliar dolar Amerika karena terbukti memasarkan Paxil secara ilegal kepada anak-anak dan remaja, meskipun perusahaan tahu bahwa studi klinis tidak mendukung klaim keamanan maupun efektivitasnya. Fakta ini menunjukkan bahwa manipulasi yang dilakukan bukan sekadar kelalaian ilmiah, tetapi strategi bisnis yang sadar risiko. Dampaknya menjalar jauh melampaui ruang sidang. Dokter yang meresepkan paroxetine merasa ditipu oleh data yang sudah dimanipulasi, sementara pasien dan keluarganya menjadi korban langsung. Di sisi lain, masyarakat luas mulai kehilangan kepercayaan terhadap industri farmasi dan bahkan terhadap publikasi ilmiah yang selama ini dianggap sebagai rujukan kebenaran. Skandal ini menunjukkan bahwa ketika data ilmiah dikendalikan oleh kepentingan ekonomi, ilmu pengetahuan bisa berubah menjadi alat propaganda. Ironisnya, kebenaran baru benar-benar muncul bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 2015, tim peneliti independen melakukan reanalisis terhadap data asli studi 329 yang akhirnya dibuka. Hasilnya menegaskan kembali bahwa paroxetine tidak efektif pada remaja dan meningkatkan resiko mengakhiri hidup. Reanalisis ini tidak hanya mengoreksi catatan medis, tetapi juga menjadi momentum penting bagi gerakan transparansi data uji klinis di seluruh dunia. Dari rangkaian peristiwa ini terlihat bahwa kasus paroxetine bukan sekadar persoalan obat yang gagal, melainkan cermin dari struktur industri yang memungkinkan sebuah perusahaan global untuk mengendalikan sains, opini publik, bahkan keputusan medis. Jika thalidomide pernah menjadi simbol lemahnya regulasi dan Vioxx melambangkan manipulasi resiko, maka paroxetine adalah bukti nyata bahwa publikasi ilmiah pun dapat dimonopoli demi keuntungan. Dengan kata lain, skandal ini menegaskan bahwa Big Pharma tidak hanya berkuasa di pasar dan politik, tetapi juga di ruang epistemi, menentukan apa yang disebut benar dalam ilmu kedokteran, meskipun kenyataannya sangat berbeda di lapangan. Namun, praktik bermasalah dalam industri farmasi tidak hanya lahir dari perusahaan multinasional barat. Di belahan dunia lain, skandal serupa juga muncul dengan wajah yang berbeda. Salah satu contohnya adalah skandal vaksin di Tiongkok pada tahun 2018, yang memperlihatkan sisi lain dari lemahnya regulasi dan dampak globalisasi industri obat. Skandal vaksin yang mengguncang Tiongkok pada tahun 2018 menjadi salah satu contoh paling nyata tentang bagaimana lemahnya regulasi dapat berujung pada krisis kepercayaan publik. Pada Juli tahun itu, Otoritas Kesehatan Tiongkok menemukan bahwa Chengsheng Biotechnology Co., salah satu produsen vaksin terbesar di negara tersebut, telah memalsukan data produksi serta distribusi lebih dari 250.000 dosis vaksin DPT, diphtheria, pertussis, tetanus, yang seharusnya diberikan kepada bayi dan anak-anak. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa masalah tidak hanya berhenti di vaksin DPT. Chengsheng juga terbukti memproduksi vaksin rabies yang cacat dengan memasukkan data uji kualitas demi mempercepat persetujuan regulasi.
Fakta ini menciptakan kepanikan luas di kalangan orang tua di seluruh Tiongkok, mengingat vaksin rabies dan DPT adalah vaksin dasar yang sangat vital bagi kesehatan anak. Media internasional seperti BBC dan The New York Times pada saat itu melaporkan betapa cepatnya kepercayaan publik runtuh. Ribuan orang tua memenuhi media sosial Tiongkok dengan kemarahan dan kecemasan, mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang mendapatkan izin dari negara bisa mengedarkan vaksin yang jelas-jelas tidak memenuhi standar keselamatan. Respon pemerintah Tiongkok cukup keras. Presiden Xi Jinping menyebut kasus ini sebagai sesuatu yang menjijikan dan mengguncang hati nurani bangsa. Pemerintah kemudian menjatuhkan denda lebih dari 1,3 miliar yuan kepada Cheng Xing, serta menangkap direktur utamanya bersama sejumlah pejabat perusahaan. Beberapa pejabat di Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Tiongkok pun dicopot dari jabatannya. Namun di balik langkah-langkah hukum tersebut, kasus ini mengungkap problem struktural yang lebih dalam, yang lemahnya sistem pengawasan dalam industri farmasi Tiongkok. Cheng Xing bukan hanya satu perusahaan nakal, tetapi juga produk dari sebuah ekosistem yang memungkinkan praktik korupsi, kelalaian, dan penyelewengan data terjadi secara sistematis. Lebih jauh lagi, skandal ini menyoroti dampak globalisasi industri farmasi. Vaksin yang diproduksi di Tiongkok bukan hanya dikonsumsi secara domestik, melainkan juga berpotensi masuk ke pasar internasional. Artinya, kegagalan regulasi di satu negara bisa menimbulkan resiko kesehatan di banyak negara lain. Pada titik ini, skandal vaksin di Tiongkok tahun 2018 tidak hanya menjadi kasus nasional, tetapi juga simbol betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap industri farmasi. Dan jika skandal vaksin di Tiongkok pada tahun 2018 memperlihatkan sisi kelam lemahnya regulasi dalam sebuah negara, maka krisis harga insulin di Amerika Serikat menyingkap wajah lain dari problem industri farmasi global, bahwa akses terhadap obat esensial bisa dibatasi bukan karena cacat produksi, melainkan karena harga yang melambung tidak masuk akal. Insulin yang ditemukan sejak lebih dari 1 abad lalu dan seharusnya menjadi penemuan penyelamat nyawa bagi jutaan penderita diabetes justru berubah menjadi komoditas bisnis dengan nilai ratusan miliar dolar. 3 perusahaan raksasa, Eli Lilly, Novo Nordisk, dan Sanofi menguasai hampir seluruh pasar insulin dunia. Melalui paten yang diperbarui secara berlapis dan strategi bisnis yang ketat, harga insulin di Amerika Serikat naik lebih dari 3 kali lipat hanya dalam kurun waktu 2 dekade terakhir. American Diabetes Association dalam laporannya pada tahun 2018 mencatat bahwa antara tahun 2002 hingga tahun 2013, harga insulin di AS meningkat 3 kali lipat, menjadikannya salah satu obat dengan inflasi harga paling tajam dalam sejarah modern. Banyak pasien diabetes, terutama dari kalangan kelas pekerja dan tanpa asuransi memadai, terpaksa mengurangi dosis insulin mereka demi menghemat biaya. Tragisnya, praktik ini berujung pada kasus-kasus kematian yang seharusnya dapat dicegah. Media seperti The Washington Post dan NPR menulis kisah nyata pasien muda yang meninggal karena merasian insulin mereka. Salah satunya adalah Alex Smith, seorang pemuda berusia 26 tahun dari Minnesota yang meninggal pada tahun 2017 setelah tidak mampu membayar hampir $1.300 Amerika per bulan untuk insulin yang ia butuhkan. Kasus ini memicu gelombang kemarahan publik, mendorong gerakan sosial dengan slogan Insulin for All. Fenomena ini menunjukkan bahwa problem dalam industri farmasi tidak hanya soal keamanan produk, tetapi juga aksesibilitas. Jika vaksin di Tiongkok hancur karena pengawasan yang longgar, maka insulin di Amerika Serikat menjadi cermin bahwa sistem pasar bebas tanpa regulasi yang tegas pun sama berbahayanya. Di sini, Sen sudah menyediakan penyelamat nyawa, tetapi sistem ekonomi menutup pintu bagi mereka yang tidak mampu membayar. Dalam konteks global, krisis harga insulin memperlihatkan bagaimana kesehatan publik bisa terjebak dalam logika kapitalisme. Obat yang seharusnya menjadi hak dasar justru berubah menjadi simbol ketidakadilan struktural. Dan seperti halnya skandal-skandal sebelumnya, kasus ini menegaskan kembali pertanyaan fundamental. Sampai sejauh mana kita rela menyerahkan nyawa manusia kepada mekanisme pasar? Dan jika ditarik benang merah dari studi kasus ini, semuanya menampilkan pola yang konsisten, bahwa industri farmasi kerap menempatkan keuntungan di atas kepentingan publik. Bedanya hanya pada bentuk, dari mematok harga tinggi, menyembunyikan data ilmiah, memasukkan kualitas produksi, hingga mempertahankan monopoli dengan taktik hukum. Semua ini pada akhirnya memperkuat persepsi publik bahwa Big Pharma bukan sekadar industri, melainkan kekuatan politik ekonomi yang mampu mempengaruhi kehidupan miliaran orang di seluruh dunia.